Oke, kembali lagi bersamaku. Dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang kita akan nge-reaction. Oh ya, BTW, ini adalah series America 250 episode 4. Dan di sini kita akan nge-reaction penyebab utama Amerika sering perang. Ya. Tuh, sejarah kebijakan diplomasi Amerika. Oke, kita mulai ya. Pada akhir abad ke-19, Amerika Serikat, negara yang awalnya hanya kumpulan dari para imigran ini, semakin diakui sebagai salah satu kekuatan besar di dunia. Amerika Serikat mulai mendapat julukan sebagai Great Power di tahun 1898, setelah ia mengalahkan Spanyol dalam Perang Spanyol-Amerika. Sejak menyandang status sebagai Great Power, Amerika Serikat aktif dalam hal geopolitik, khususnya di wilayah Amerika Latin. Sebagai aktor baru yang semakin terlibat aktif dalam geopolitik, Amerika Serikat memiliki bentuk diplomasi yang dinilai sangat efektif dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Bentuk diplomasi yang diterapkan oleh Amerika di kemudian hari akan dikenal sebagai Big Stick diplomasi. Tokoh di balik bentuk diplomasi tersebut adalah Presiden Amerika Serikat ke-26 yang bernama Theodore Roosevelt. Teddy dikenal sebagai presiden yang bersifat progresif. Pada masa kepemimpinannya, Amerika Serikat menjadi negara yang memiliki pengaruh besar dalam geopolitik melalui berbagai kebijakan luar negerinya. Istilah tersebut berasal dari kutipan pidato Teddy pada tanggal 2 September 1901 saat ia masih menjabat sebagai wapres dari William McKinley. Dalam pidatonya, ia berkata, "Speak softly and carry a big stick. You will go far." 4 hari setelah pidato tersebut, Presiden William McKinley tiba-tiba terbunuh. Hal ini membuat Wapres Teddy diangkat sebagai presiden pada 14 September 1901. Saat menjabat sebagai presiden, Teddy dikenal dengan Big Stick diplomasi. Sebagai manuver diplomasi, khususnya saat Amerika Serikat sedang gencar-gencarnya melakukan intervensi dan memperkuat pengaruhnya di negara-negara Amerika Latin sebagai implementasi dari doktrin Monroe. Konsep Big Stick diplomasi intinya adalah jalur tengah penggunaan diplomasi dan paksaan dengan kekuatan militer dalam mencapai kepentingan Amerika Serikat. Dalam berdiplomasi dengan negara lainnya, Amerika Serikat mengutamakan negosiasi yang dianalogikan sebagai speak softly. Namun, di balik diplomasi ini, Amerika Serikat juga memiliki kekuatan militer yang siap digunakan jika negosiasi tersebut ternyata tidak mencapai kesepakatan, atau ketika kepentingan nasional Amerika Serikat tidak terpenuhi. Layaknya sebuah pentungan besar yang siap sedia digunakan untuk menyerang negara lain. Singkatnya mirip seperti gunboat diplomasi milik Kekaisaran Inggris. Kekuatan militer hanya menjadi ancaman bagi negara lain, dan bukan sebagai instrumen utama yang digunakan dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Sekalipun kekuatan militer bukan menjadi instrumen utama dalam mencapai kepentingan nasional Amerika Serikat, hal ini tetap menjadi kunci dalam penerapannya. Karena militer berperan penting dalam menentukan hasil negosiasi sesuai dengan keinginan Amerika Serikat. Untuk mendukung kebijakan luar negerinya, Amerika memutuskan untuk meningkatkan kekuatan militernya, terlebih lagi bagi armada perangnya, sehingga Amerika Serikat cukup kuat untuk memaksa negara lainnya dalam bernegosiasi. Atas perintah dari Teddy, Amerika Serikat juga mengadakan military show-off pada tahun 1907, di mana Amerika Serikat mengirimkan 16 kapal perang yang dikenal sebagai Great White Fleet untuk sebuah tur keliling dunia sambil singgah di beberapa negara lain, sebagai cara untuk memperlihatkan kekuatan Angkatan Perang Amerika Serikat. Pelayaran ini menjadi simbol dari implementasi Big Stick diplomasi, di mana show-off kekuatan militer bertujuan menunjukkan betapa besarnya kekuatan Amerika Serikat ke negara-negara yang disinggahinya.
Seperti yang diuraikan sebelumnya, kebijakan ini sering dipakai Amerika Serikat ketika memperkuat pengaruhnya di negara-negara Amerika Latin. Serangkaian kebijakan intervensi Amerika Serikat di wilayah Amerika Latin yang terjadi di masa Presiden Teddy dikenal sebagai Roosevelt Corollary. Kebijakan ini didasari oleh Doktrin Monroe. Doktrin Monroe Doktrin Monroe singkatnya adalah serangkaian kebijakan luar negeri dari Amerika yang bertujuan untuk melindungi negara-negara di kawasan Amerika Latin dari pengaruh kekuatan imperialisme Eropa. Kasus pertama dari penerapan diplomasi ini adalah saat Amerika Serikat menyelesaikan krisis internasional yang melibatkan Venezuela, Inggris, dan Jerman pada tahun 1902. Dua negara yang terkenal rival ini memutuskan untuk mengirim armada kapal perangnya untuk memblokade Venezuela. Mengapa hal ini bisa terjadi? Itu karena pemerintah Venezuela memutuskan untuk menolak membayar hutang luar negerinya kepada kedua negara kreditor tersebut. Hal ini menimbulkan ketegangan lebih lanjut yang akhirnya membuat kedua negara adidaya memutuskan untuk mengancam kedaulatan Venezuela. Guna memaksanya tetap membayar hutang, Amerika yang tidak mau melihat negara adidaya Eropa memperbesar pengaruhnya di kawasan Amerika Latin, melakukan intervensi dengan menekan Jerman dan Inggris, serta menghentikan blokade laut terhadap Venezuela. Ia mengajak mereka melakukan perundingan sambil mengirimkan angkatan perangnya untuk menjamin agar tidak ada penggunaan kekuatan militer di wilayah Venezuela. Akibat tekanan Amerika Serikat melalui kekuatan militernya, Inggris dan Jerman setuju melakukan perundingan tersebut. Hal ini berpengaruh positif dalam mengakhiri krisis Venezuela yang sebenarnya berpotensi menyebabkan konflik yang lebih besar. Walau demikian, tahukah kalian bahwa sebelum Presiden Teddy memimpin, pernah ada Presiden Millard Fillmore yang di masa kepemimpinannya berhasil membuat Jepang memutuskan untuk membuka diri dengan mengirimkan Matthew Perry dan armada kapal perangnya. Tentu ada begitu banyak faktor yang menyebabkan kemajuan Amerika Serikat. Misalnya, keberadaan pengusaha-pengusaha terkenal Kolombia. Sehingga, untuk mendapatkan izin membangun terusan Panama, pemerintah Amerika Serikat melakukan negosiasi dengan pemerintah Kolombia. Panama masih menjadi bagian dari Kolombia. Sehingga, untuk mendapatkan izin membangun terusan Panama, pemerintah Amerika Serikat melakukan negosiasi dengan pemerintah Kolombia. Amerika Serikat menawarkan membeli wilayah Panama senilai 10 juta dolar Amerika, serta memberikan uang yang dibayar secara rutin setiap tahunnya sebanyak kurang lebih 250 ribu dolar. Tawaran itu ditolak Kolombia, sehingga Teddy memerintahkan Angkatan Laut Amerika
mendukung pemberontakan yang dilakukan oleh warga Panama terhadap pemerintah Kolombia. Berkat dukungan Amerika Serikat, pemberontakan warga Panama berhasil mengalahkan pemerintah Kolombia yang menyebabkan wilayah Panama berhasil memisahkan diri dari Kolombia. Setelah merdeka, Amerika Serikat akhirnya memperoleh imbalan dari Panama berupa akses wilayahnya untuk membangun terusan Panama. Teddy juga memakai backstick diplomasi ketika memperkuat pengaruhnya di Kuba dan Republik Dominika. Tidak hanya menerapkan kebijakan itu pada negara-negara di Amerika Latin, Amerika Serikat juga menerapkan kebijakan diplomasi itu dalam menyelesaikan perang yang tengah terjadi di antara Rusia dan Jepang tahun 1905. Teddy mengajak Rusia dan Jepang untuk berunding mengakhiri perang di antara keduanya. Ia menawarkan dirinya sendiri sebagai mediator. Untuk mendukung kemudahan diplomasi dan negosiasi, Teddy memerintahkan armada kapal perang Amerika Serikat untuk menekan Jepang agar bersedia mengakhiri perang dengan Rusia. Perundingan damai di antara ketiganya menghasilkan perjanjian Portsmouth yang mengakhiri perang antara Rusia dan Jepang. Karena peran aktifnya dalam menyelesaikan perang Rusia-Jepang, Teddy berhasil meraih hadiah berupa Nobel Perdamaian. Big Stick diplomasi yang digagas oleh Teddy dinilai efektif dalam mencapai kepentingan nasional Amerika Serikat melalui diplomasi dengan negara lainnya agar mengikuti kepentingan Amerika. Bentuk diplomasi yang diinisiasikan Teddy dapat dipelajari dengan teori offensive realism yang dipopulerkan oleh John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, yang adalah seorang ilmuwan politik asal Amerika Serikat, menyatakan bahwa dalam sistem politik internasional yang anarki, negara-negara di dunia, terlebih yang berstatus negara adidaya, berusaha untuk mendapatkan hegemoni kekuasaan melalui perilaku yang agresif terhadap negara-negara lainnya. Tujuan negara tersebut adalah menjadi kekuatan hegemoni global. Namun, karena sulit untuk mendapatkannya, negara-negara adidaya bersaing terus-menerus untuk menjadi kekuatan hegemoni global atau setidaknya mendapatkan status sebagai kekuatan dominan regional. Untuk mendapatkan hegemoni tersebut, maka negara adidaya di dunia akan berusaha untuk meningkatkan kekuatan militernya. Pada sistem internasional yang anarki, Amerika Serikat sebagai salah satu great power memiliki kebijakan luar negeri yang cenderung agresif, terutama ketika melakukan berbagai intervensi di wilayah Amerika Latin yang didasari doktrin Monroe. Hal ini bertujuan untuk melindungi kawasan Amerika Latin dari great power lainnya, sekaligus menjadi kekuatan dominan, khususnya di benua Amerika. Amerika Serikat juga meningkatkan kekuatan angkatan perangnya, khususnya angkatan laut, sebagai pendukung dalam kebijakan diplomasi dan negosiasi yang menyebarkan pengaruh geopolitiknya ke berbagai negara di dunia. Keputusan para pemimpin Amerika Serikat untuk ikut campur dalam geopolitik global memang tidak pernah lepas dari kontroversi yang ada. Walau demikian, berbagai kemajuan yang berhasil dicapai Amerika Serikat, seperti GPS, internet, komputer, dan hal-hal lainnya yang kita manfaatkan, mungkin akan terlambat muncul jika Amerika Serikat memilih untuk tidak mengambil kebijakan politik yang demikian. Kalau kamu, apakah kamu setuju apabila Amerika Serikat meneruskan kebijakan politik globalnya? Atau kamu lebih suka jika Amerika memilih menjadi negara yang menutup diri? Yuk kita saling berdiskusi di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu videonya ya.